Arhan presses that big red button again. It's another goal. It had been coming all match really. Pratama Arhan's long throws, Jordan failing to deal on each and every occasion. And Indonesia have a fourth goal. It is Komeng Tegu. Hujan gol terjadi pada pertandingan antara timnas Indonesia versus Laos di grup B Piala AFF atau ASEAN Championship 2024. Bertanding di Stadion Manahan Solo, timnas Indonesia bermain lebih dominan, sementara timnas Laos berupaya memanfaatkan kesalahan pemain Indonesia dalam melancarkan serangan balik. Dalam laga ini, timnas Indonesia sebenarnya mampu menciptakan banyak peluang, namun penyelesaian akhir lini depan skuad Garuda masih menjadi masalah. Bahkan gol-gol yang diciptakan timnas Indonesia pun diciptakan oleh para bek skuad Garuda. Terlepas dari hasil, pelatih timnas Laos Haeyeon Jun secara terbuka memuji setinggi langit pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong. Juru taktik 54 tahun tersebut menyinggung kehadiran banyak pelatih asal Korea Selatan di Asia Tenggara. Selain Sintayong di timnas Indonesia, ada Kim Sang-sik yang juga melatih Vietnam. Sintayong disebut sebagai sosok legenda bersama tim nasional Indonesia. Vietnam kita tahu tumbuh sangat baik bersama Pak Hang-seo. Sekarang Kim Sang-sik melanjutkan pekerjaannya. Dan di Indonesia juga, saya menganggap Sintayong sebagai pelatih legendaris dari Korea Selatan di Asia Tenggara. Dan kita tahu saya juga dari Korea melatih Laos, ungkap Haeyeon Jun. Soal gaya melatih, Haeyeon Jun tidak mau membandingkan dengan pendahulunya di Asia Tenggara. Pasalnya, para pendahulunya punya karakter yang berbeda dalam melatih. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengambil langkah berani dengan mencalonkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia 2031. Inisiatif ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengembangkan sepak bola di tingkat internasional. Indonesia sebelumnya pernah menjadi tuan rumah Piala Asia pada tahun 2007, bekerja sama dengan 3 negara lain di Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Pengalaman ini menjadi modal penting dalam pencalonan diri kali ini. Erick Thohir percaya diri bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi penyelenggara tunggal Piala Asia 2031, terutama setelah suksesnya penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023. Infrastruktur yang memadai telah ada sehingga memfasilitasi pelaksanaan event internasional dengan lebih baik. Dengan langkah ini, Indonesia menunjukkan keseriusan dalam dunia sepak bola dan harapan untuk mengembangkan olahraga ini di tanah air. Pencalonan ini diharapkan dapat menarik perhatian AFC dan memperkuat posisi Indonesia di kancah sepak bola Asia. Indonesia memiliki beberapa stadion yang telah memenuhi standar internasional seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo. Stadion-stadion ini tidak hanya menjadi tempat penyelenggaraan berbagai pertandingan, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan bangsa. Hal inilah yang membuat Erick Thohir yakin jika Indonesia layak menjadi tuan rumah Piala Asia pada 2031 mendatang. Indonesia memasukkan bidding untuk menjadi tuan rumah tunggal Piala Asia 2031. Kita terakhir menjadi tuan rumah ajang itu tahun 2007. Itu pun bersama 3 negara Asia Tenggara lain. Artinya kami ingin menjadi single host di ajang bergengsi itu. Terlebih kita pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun lalu. Sehingga dari segi kesiapan panpel dan fasilitas stadion berstandar FIFA sudah terpenuhi, ungkap Erick Thohir. Seperti yang diketahui, tim Gaefens merupakan pemain keturunan yang sedang diproses naturalisasi PSSI dan diproyeksikan bermain untuk timnas Indonesia U20. Tak sendirian, tim Gaefens diproses naturalisasi bersama nama lain yaitu Dion Mak. Keduanya dikabarkan tak lama lagi akan mengambil sumpah WNI. Melihat ke belakang, pemain FC Emmen tersebut sempat memperkuat skuad Garuda di ajang Thailand Cup 2024. Momen itu sekaligus menjadi trial baginya. Nyatanya, kemampuan pemain berusia 19 tahun ini mendapatkan pengakuan dari Indra Safri yang menukangi timnas Indonesia U20. Alhasil, ia diajukan untuk dinaturalisasi. Saat main di timnas Indonesia dalam ajang Thailand Cup 2024, Gaefens mengaku sangat bersemangat. Ia juga menantikan mengenal pemain serta pelatih dari tanah air. Saya sangat bersemangat bermain untuk timnas Indonesia, dan saya sangat menantikan untuk mengenal pemain dan pelatih, ujar Gaefens pada waktu itu.
Sebagai informasi, tim Gevens lahir di kota Odenjal pada 21 Juni 2005. Sejak awal karirnya, Gevens telah menunjukkan potensi besar sebagai seorang bek kiri. Nama pemain berusia 19 tahun ini mulai dikenal publik saat ia memperkuat Akademi FC Twente, namun dirinya pindah ke FC Emmen dengan status bebas transfer. Bersama FC Emmen, Gevens banyak mendapatkan kesempatan bermain di Keukenkampioen Divisi atau kasta kedua Liga Belanda. Sejauh musim ini, ia tampil dalam 11 pertandingan. Maka dari itu, dengan rencana penambahan tim Gevens, Timnas Indonesia U20 akan bertambah kuat untuk melakoni ajang Piala Asia U20 2025 pada Februari mendatang. Baru-baru ini pemain keturunan Manado Belanda yakni Ezra Walian mengenang dirinya pernah bermain bareng Kelvin Verdonk serta pemain keturunan timnas Indonesia lainnya. Ya, Ezra Walian merupakan pemain keturunan jebolan Ajax Amsterdam. Ia juga sempat dipanggil ke timnas Belanda kelompok umur. Maka dari itu, pemain berusia 27 tahun ini sempat bertemu dengan pemain keturunan yang kini memperkuat skuad Garuda seperti Kelvin Verdonk, Martin Paes hingga Kevin Dix. Pemain yang kini berkarir di Persik Kediri tersebut menceritakan bahwa dirinya juga sempat menjadi rekan beberapa penggawa skuad Garuda saat masih di Belanda kelompok umur. Menariknya, mantan pemain Persib Bandung tersebut mengatakan bahwa dirinya punya rivalitas tinggi dengan Kelvin Verdonk. Pasalnya dulu Ezra Walian bermain untuk Ajax Amsterdam, di sisi lain Kelvin Verdonk berseragam Feyenoord. Selain Verdonk, Ezra Walian menyebut juga pernah bertemu pemain yang kini sudah berseragam tim merah putih. Ia beranggapan nama-nama itu menambah kualitas di skuad Garuda. Saya bermain dengan Kelvin Verdonk, kita main di Belanda Junior. Dia Verdonk main untuk Feyenoord dan saya bermain untuk Ajax, jadi tentu rivalitas keduanya tinggi. Saya juga pernah lawan Martin Paes dan menghadapi Kevin Dix. Saya pikir pemain naturalisasi saat ini berpengaruh dan hasilnya sangat baik, ungkap Ezra Walian. Namun sayangnya karir Ezra Walian di timnas Indonesia tidak begitu panjang. Hal ini lantaran Ezra Walian memutuskan untuk pindah ke Liga Wakanda dan membuat performa sang pemain pun mengalami penurunan yang cukup tajam. Striker Vietnam Nguyen Tin Linh mengatakan laga melawan timnas Indonesia bakal jadi yang terpenting bagi Vietnam. Dia mengungkapkan meski skuad Garuda menurunkan skuad mudanya, Indonesia adalah salah satu tim terkuat di grup ini. Tin Linh mengatakan bahwa ia dan rekan-rekannya akan berupaya lebih baik pada laga berikutnya. Menurutnya timnas Indonesia bakal jadi lawan terpenting. Saya akan berusaha bermain lebih baik di pertandingan mendatang, terutama saat melawan timnas Indonesia di kandang. Pertandingan melawan Indonesia di kandang dianggap sebagai pertandingan terpenting di grup ini. Pertandingan ini juga akan menentukan salah satu dari dua posisi teratas di grup B, dan seluruh tim akan beristirahat dengan baik serta melakukan persiapan terbaik untuk pertandingan melawan Indonesia di kandang, ungkap Tin Linh. Menurut jadwal, timnas Vietnam akan memasuki pertandingan kedua melawan timnas Indonesia pada 15 Desember 2024 mendatang yang akan berlangsung di Stadion Fitri Vietnam.